Ya, Menko Polhukam Mahfud MD melihat adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kontroversi ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat membahas perkembangan hasil tim investigasi soal Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam rapat ini, Mahfud melihat adanya 3 permasalahan dalam polemik pondok pesantren itu. Menko Polhukam menilai adanya dugaan terjadi tindak pidana terkait polemik kontroversi ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud pun mengatakan Polri akan segera menangani terkait dugaan tindak pidana itu. Hal ini dikarenakan perbuatan dan unsur-unsur pidana sudah sangat jelas. Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Selain adanya dugaan tindak pidana, pemerintah pun akan memberikan tindakan hukum administrasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun serta tindakan tertib sosial dan keamanan. Tim Liputan P-Universe. Pemirsa, untuk membahas polemik Al Zaitun ini, kita sudah bergabung bersama dengan juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi. Pak Mas Duki, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Pak, Menko Polhukam menyebut ada 3 masalah Al Zaitun, meliputi tindak pidana yang diduga perorangan, kemudian soal administrasi hingga ketertiban sosial dan juga keamanan. Ada setuju Pak dengan hal ini atau ada masalah lain mungkin dari kacamata seorang Pak Mas Duki? Baik, Pak Masuki, mohon maaf boleh diaktifkan dulu audionya. Baik, Pak Masuki. Pemirsa, kami sedang mencoba untuk terkoneksi kembali dengan Pak Masuki. Nampaknya ada gangguan audio sedikit. Kami sedang mencoba memperbaikinya di mana. Oke, baik. Pak Masuki sudah bergabung. Baik. Pak Masuki, saya ulangi pertanyaan tadi. Menko Polhukam menyebut bahwa ada 3 masalah, Pak. Al Zaitun ini, soal Al Zaitun, meliputi tindak pidana yang diduga perorangan, kemudian administrasi hingga ketertiban sosial dan juga keamanan. Apakah Pak Masuki setuju dengan hal ini atau ada masalah lain yang dilihat dari sisi Pak Masuki sendiri? Ya, saya kira ini sebuah langkah yang cukup progresif dari apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Jadi sudah melakukan koordinasi langkah dengan Gubernur Jawa Barat, di mana Gubernur Jawa Barat sudah melakukan investigasi dengan baik ya, dan semua itu tentu saja itu memang sesuai dengan harapan Wakil Presiden supaya segera dilakukan pendalaman. Dan 3 aspek tadi itu saya kira mudah-mudahan bisa segera dilakukan lebih cepat ya. Apakah itu yang berkait dengan kemungkinan ada unsur pidana, kemudian juga bagaimana yang terkait dengan proses penyelesaian masalah hukum administrasi dan hak-hak dasar untuk pendidikan bagi para santrinya. Itu saya kira juga aspek yang juga menjadi cakupan investigasi juga. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa ini sudah menimbulkan masalah sosial, sudah menimbulkan kegaduhan sosial. Itu kegaduhan sosial itu juga perlu juga ditangani dengan baik. Sehingga kalau dalam bahasa Menko Polhukam, saya kira sudah cukup terang unsur apakah terkait dengan pidana atau hukum administrasi atau yang berkaitan dengan masalah-masalah keamanan. Ini saya kira sekali lagi ini satu progres yang cukup menggembirakan. Dengan kata lain, Anda sendiri setuju bahwa di sini ada unsur tindak pidana, Pak Masuki? Oh ya, saya kira ini
bukan persoalan setuju tidak setuju ya, tapi ini adalah temuan lapangannya seperti apa. Kalau temuan lapangannya memang ada unsur pidana, saya kira itu bagus-bagus saja, karena selama ini memang banyak laporan-laporan yang diterima oleh wakil presiden itu banyak yang aneh-aneh dari dari Al-Zaitun, terutama dari pimpinannya. Dulu kan selama ini seperti yang sering saya tegaskan bahwa Al-Zaitun itu punya dua wajah pendidikan yang seakan-akan baik gitu ya, yang itu kemudian banyak membuat kagum para oknum-oknum pejabat dan seterusnya gitu kan. Tapi di sisi yang lain di balik itu ternyata hasil investigasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dia adalah menjadi agen dari gerakan NII yang itu justru bertentangan dengan NKRI. Ini selama ini seperti itu. Nah, dua wajah inilah yang selama ini dimainkan oleh Al-Zaitun. Terakhir malah dia justru bergerak ke kiri ya. Dia bergerak seakan-akan dia pro Israel, dia menggunakan istilah-istilah dan salam Yahudi, melakukan pernyataan-pernyataan yang laporan di media sosial yang tentu yang harus kita dalami, misalnya bahwa Al-Quran itu bukan sabda Allah, tapi itu adalah ucapan Nabi Muhammad dan seterusnya. Jadi banyak sekali kontroversial yang meresahkan masyarakat. Dan ini saya kira di unsur ketiga ini saya kira masuk. Jadi bagaimana keresahan yang ditimbulkan oleh pimpinan Al-Zaitun itu harus bertanggung jawab dan harus diklarifikasi agar semuanya nanti tidak membuat keresahan di masyarakat. Jadi bukan hanya soal ajarannya, tapi juga bagaimana kemudian kasus ini membuat satu keresahan, menimbulkan satu keresahan begitu ya di kalangan masyarakat. Pak Masuki, ya ada santri yang kemudian dikhawatirkan menjadi korban masalah ini, Pak. Seharusnya bagaimana menyelamatkan para santri agar kemudian tetap tidak terganggu dengan adanya polemik ini? Kalau santri di Al-Zaitun pasti terganggu. Pasti terganggu dengan kejadian-kejadian ini. Artinya bahwa pimpinan Al-Zaitun, pucuk pimpinannya juga sudah melakukan sebuah langkah yang menurut saya cukup meresahkan para santri Al-Zaitun. Biasanya kiai, pucuk pimpinan dari pesantren itu justru menenteramkan para santrinya bagaimana supaya tidak menimbulkan kontroversi. Tapi ini sebaliknya. Jadi ada sebuah pimpinan pesantren yang justru membuat resah para santrinya, bahkan bukan hanya para santri, tapi juga membuat resah masyarakat sekitar, bahkan secara nasional. Ini saya kira satu hal yang sangat bertentangan dengan fungsi-fungsi pesantren yang selama ini. Karena kalau dalam undang-undang pesantren itu, fungsi pesantren itu ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi pendidikan. Kena keagamaan, maka dia di situ biasanya dia belajar agama dengan baik gitu kan. Yang dimana tentu saja agamanya itu harus di satu sisi dia itu adalah Islam kafah, tetapi di sisi yang lain juga harus dia eksis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu satu. Yang kedua, saya kira yang namanya pesantren itu punya fungsi dakwah yang menenteramkan masyarakat. Nah, menenteramkan masyarakat itu artinya bahwa bagaimana dakwah itu supaya berjalan baik dan masyarakat tentram, makin paham agama masyarakat dan seterusnya, bukan makin meresahkan masyarakat. Yang ketiga, saya kira fungsi pesantren itu adalah ya mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat. Saya kira sebenarnya Al-Zaitun punya fungsi itu dengan baik selama ini. Yang selama ini banyak orang-orang ya banyak terkecoh oleh Al-Zaitun ya, karena kan dia mengagumkan. Tapi saya kira kalau kita melihat pesantren tidak hanya segi fisik, tetapi justru yang terpenting itu bagaimana dia mengajarkan spiritualitas keagamaan yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah, yang moderat. Saya kira seperti itu yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Baik, jadi perlukah pencopotan izin Polpres dilakukan, Pak Masuki? Saya kira kita kalau sudah sampai ke arah situ, makanya Wapres itu meminta pendalaman kepada Menteri Agama dan minta pendalaman ini juga kepada Menko Polhukam. Jadi itu nanti itu adalah hasil investigasi dari kementerian ya, dari Kementerian Agama dan Menko Polhukam. Baik, terima kasih juru bicara Wakil Presiden Pak Masuki Baitlawi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Pak Masuki, kita berjumpa di lain kesempatan.